Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada para subscriber dan pendukung Kupkaro Farm. Bagi yang tidak menyukai, silakan di skip saja ya. Iya, jadi pembahasan kita kali ini itu kita mau membahas tentang kandang ayam ya, manfaatnya dan jenisnya, dan bagaimana sih untuk para bakal peternak atau calon bakal peternak bisa menggunakan kandang minimalis ataupun murah ya. Jadi kita itu tetap bisa memulai beternak dengan biaya yang murah. Seperti yang kita ketahui, kandang ternak memang diperlukan bagi yang mempunyai usaha peternakan. Dengan kandang yang terawat, ternak akan nyaman dan cuan pun pastinya datang. Jadi kenapa sih kita itu diharuskan harus memiliki kandang sebelum memulai beternak? Itu ada banyak faktor ya. Yang pertama itu untuk menjaga hewan ternak kita itu dari para pemangsa ataupun predator. Kedua itu juga faktor keamanan ya, supaya ternak itu tidak kemana-mana yang dapat merusak ke tetangga atau merusak ke tempat yang bukan pekarangan kita. Dan juga pastinya kita itu untuk menghindari supaya hewan ternak kita itu tidak dicuri ya. Fungsi lain dari kandang adalah di mana tempat hewan ternak kita itu akan makan, minum, ataupun juga sebagai sarana istirahat atau tempat ternak. Tidak hanya untuk tempat tidur, kandang juga bisa dijadikan tempat untuk berkawin dan beranak bagi hewan ternak kita ya. Dengan fungsinya yang begitu banyak, tidak salahnya ya kita itu memang diwajibkan untuk merawat kandang kita. Yang pertama itu kan harus rutin dibersihkan. Terus apabila ada bagian yang rusak, segera diperbaiki supaya nantinya tidak mengganggu ya terhadap hewan ternak yang ada di dalam kandang, seperti misalnya atap yang bocor atau dinding yang jebol. Itu harus dirawat ya, selain menjaga kebersihan kandang tentunya. Dan untuk bahan-bahan kandang ini sebenarnya itu opsional ya, bisa bebas, itu tergantung modal Anda sekalian ya. Itu bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari bambu, bisa juga dari jaring. Itu tergantung kita mau kandang yang seperti apa dan kita itu punya modal berapa ya. Jadi bebas, asalkan fungsinya itu sama sebagai tempat untuk ayam yang akan kita pelihara ya, atau hewan ternak yang kita pelihara. Usahakan ya kita itu pilih bahan yang tidak mudah lapuk, kuat, serta tahan lama. Jadi itu nilai ekonomisnya juga harus kita pertimbangkan. Seperti yang di video ini ya, ini dulu model kandang saya ya. Jadi ini tidak butuh modal yang besar. Karena apa? Karena kebanyakan itu kalau dindingnya itu saya menggunakan jaring atau net ya. Lantainya juga lantai tanah. Di sini juga saya mau menjelaskan, saya itu kan sudah coba research ya, bagusan mana sih sebenarnya lantai kandang itu, tanah ataukah semen ya. Kalau menurut pengalaman saya itu kalau kita itu kalau lebih mudah untuk mengelola atau manajemen lantai itu lebih gampang kalau kita menggunakan lantai tanah ya. Karena apa?
Karena kalau kita menggunakan lantai semen, kalau semen itu kan tidak menyerap ya, jadi feses atau kotoran ayam itu jadinya basah. Itu susah sekali mengelolanya. Kalau kita tidak rajin-rajin itu susah. Kalau misalkan di lantai semen itu, karena apa? Karena semen itu tidak menyerap. Sementara kalau lantai tanah ya, lantai tanah itu kan menyerap. Jadi apapun kita taruh di atasnya sebagai alas, itu kalau dengan mediasi tanah itu bisa jadi lebih gampang terurai ya. Jadi selain menyerap, itu juga media tanah itu juga bisa mengurai kotoran-kotoran yang ada dari ayam ya. Makanya saya itu lebih memilih lantai itu yang tanah, jadi bisa kita lapisi dengan sekam, bisa kita lapisi dengan dolomit. Nah, untuk apanya juga ya, perawatannya juga itu lebih gampang. Karena apa? Karena tidak gampang lembab. Kalau semen itu gampang sekali lembab. Kalau kita tidak pintar-pintar itu selalu basah ya. Jadi kan kalau pakai semen ini dia harus sering sekali ganti sekam. Itu sudah pernah saya coba. Kalau seminggu atau 2 minggu saja tidak kita ganti sekamnya, itu pasti susah ya. Karena apa? Karena jadinya becek dan lembab. Dimana kalau sudah becek dan lembab itu bibit penyakit juga bisa tumbuh dengan gampang ya, dibandingkan dengan lantai tanah yang tadinya itu bisa kita akali dengan cara penyemprotan probiotik atau EM4 yang bisa berfungsi untuk menguraikan kotoran di alas kandang. Memang kandang ini sangat penting ya, untuk bukan saja tempat ayam kita itu bisa berkumpul, tapi juga untuk melindungi ayam itu dari pengaruh cuaca yang tidak menentu seperti panas, hujan, dingin, dan angin, serta pengaruh binatang dan manusia juga dapat mengganggu proses pertumbuhannya ya kalau kita tidak sediakan kandang. Kalau yang di video ini kan saya tunjukkan ini jenis kandang postal ya. Dia liternya, kalau ini saya seperti dulu itu belum ngerti taruh alas kandang, masih lantai tanah begitu saja. Jadi kemarin itu masih agak bau ya. Tapi kan sekarang saya udah berbeda, sudah tahu bagaimana sih liter yang cocok untuk lantai kandang ayam. Itu saya gunakan sekam dengan dolomit ya. Jadi ini di sini juga saya sharing bagaimana sih jenis kandang yang bisa Anda gunakan dan murah ya. Itu bisa dibuat dengan biaya yang murah. Kalau misalkan Anda itu tidak sanggup beli seng bekas, tidak bisa ngecor pakai dinding beton, Anda bisa gunakan jaring ataupun net. Jadi itu batang-batangnya atau yang penyanggahnya itu juga bisa diganti dengan bambu. Misalkan kalau kayu itu mahal ya, kalau bambu kan lebih murah. Cuma saran saya kalau pakai bambu itu, kalau pertama sebelum dipakai itu diminyai, jadi biar bambunya juga tidak mudah lapuk ya. Jadi dalam membangun kandang juga sebaiknya kita itu memperhatikan letak ya. Letak kandang itu diharapkan bisa menghadap ke timur. Agar apa? Agar cahaya matahari dapat masuk ke kandang ya. Dinding kawat depan dibuat dari bahan jaring ataupun kawat, itu terserah Anda supaya cahaya matahari dapat masuk. Tapi misalkan susah ya, misal Anda di tempat pemukiman yang padat penduduk, yang susah gitu dapat celahnya matahari, itu bisa Anda akali dengan memakai seng transparan ya. Di atas atap kandang ayam Anda itu selang-seling antara seng biasa dengan seng transparan yang plastik itu, supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam kandang. Karena cahaya matahari ini sangat penting untuk ayam ya, atau binatang peliharaan kita, sebagai juga pembunuh virus atau bakteri yang ada di kandang. Ayam juga membutuhkan sinar matahari sebagai asupan vitamin D ya. Jadi itu ya tips-tips untuk Anda
supaya tahu bagaimana sih kandang yang ideal itu untuk ayam atau hewan ternak kita ya. Jadi tidak perlu mahal, tidak perlu dari bahan ya, bisa dari bahan-bahan yang murah seperti bambu ataupun jaring net. Jadi kalau misalkan Anda itu tidak punya modal untuk biaya membeli kandang atau membuat kandang yang bagus, Anda itu bisa memulai dengan yang sederhana saja yang terbuat dari bambu dan jaring. Masalah untuk Anda nanti takut kedinginan, itu ayamnya bisa malam hari itu Anda buatkan terpal ya. Jadi kan kalau siang itu Anda buka terpalnya, kalau malam itu ditutup pakai terpal atau bekas-bekas banner juga ya, banner-banner bekas itu bisa. Yang penting kalau malam itu ayam itu tidak kedinginan, karena kan kalau jaring aja atau net saja dindingnya dikhawatirkan kan kalau malam hari itu cuaca kan dingin, apalagi kalau musim hujan. Jadi untuk mengakalinya kita bisa pasang plastik tenda ataupun banner-banner bekas yang untuk menutupi bagian terbuka. Tapi usahakan juga tetap sirkulasi udara di kandang itu harus tetap ada ya, jangan tertutup 100%. Usahakan 10 cm di atas itu kandang dibuat untuk ventilasi udara ya. Jadi itu dulu ya sharing mengenai kandang yang ideal untuk ayam atau hewan ternak kita. Semoga apa yang saya jabarkan bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk para peternak maupun calon bakal peternak. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.